no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope, our solid rock. The name of Jesus, our sure. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Berkati ibadah ini Bapa dari awal sampai pada akhirnya. Hamba-hambamu khususnya ambil bagian dalam pelayanan. Bila urapan kuasa Allah tempat maha tinggi senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sarana yang kami pakai Bapa. Dan teman-teman kami yang belum bergabung boleh bersama-sama kami bersatu hati dalam memuliakan nama Tuhan. Dengan mengucap syukur kami awali ibadah pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Recording in progress. Baik, terima kasih buat hambanya Bapak Pes dari Hersemenari, penguasa Kalimantan Tengah, paling ganteng se-Kalimantan, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga dan pelayan. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Lagi dari atas. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, oh ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
bisa terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu bagi kami Pemda Tuhan. Lawati setiap kami Yesus, penuhi setiap kami Roh Kudus. Haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Cinta-Mu begitu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, terang dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi dari atas kita nyanyikan pujian haleluya Yesus. Jalan-Mu tak berselambi oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, ajaib dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Begitu indah rencana-Mu dalam hidup kami. Begitu mulia Tuhan Engkau dalam hidup. Sekalipun kami tidak sanggup, tidak mampu memahami Engkau Tuhan, kami percaya Engkau lah Tuhan yang mengasihi hidup kami, Engkau yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya kita sudah dipenuhi dengan urapan Tuhan pada pagi hari ini. Ada yang ketinggalan tadi, saudara? Haleluya. Ibadah Zoom online PMD Senin tanggal 28 April 2025. Yang bertugas hari ini, WL hari ini adalah saya sendiri, Pastor Aryos Aritonang. Speaker atau pembicara kita hari ini adalah Bapak Pastor Polmer M. Simarmata MTH. Puji Tuhan. Doa syafaat dan doa berkat dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Daud Riyadi STH dari Bekasi. Bincang-bincang nanti dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Elmanik MTH yang penuh urapan luar biasa, haleluya. Dan doa penutup dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Anton Thanos MPD. Puji Tuhan. Kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lagi dari atas. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya
dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, amin, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Hanya darah Yesus yang berkuasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah bertemu dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembah kita. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah yang akan memberkati, menopang, dan memberikan kita kekuatan baru dalam menghadapi kehidupan yang ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya melihat haleluya, pembicara kita belum muncul ya, tetapi waktu berjalan terus kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kok? Pak Manik? Oke, baik. Mohon maaf. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ternyata sudah ready ya, puji Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Dari atas kita lihat. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu,
menyembahnya. Kepada hambanya saya persilakan waktu dan kesempatan. Haleluya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat namanya Pak Pendeta Rios Saritonang. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah daripada Allah Bapa, itulah kiranya memelihara kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Karena yang melayani adalah Bapak Pendeta Polmer Simarmata, tapi karena ganti untuk hari Kamis ternyata, maka tiba-tiba diganti. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bacakan dari untuk kita, untuk boleh kita renungkan sebenarnya dari Zakaria 6 ayat 15, tapi saya akan bacakan dari kita buat perikopnya kerajaan sang tunas di Yerusalem dari Zakaria 6 ayat 9 sampai 15. Demikian tertulis. Datanglah firman Tuhan. Kedengaran suara saya Pak Arios? Mantap banget. Oke, baik. Saya kira saya belum buka kamera. Tapi apa? Baik, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Yefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semua orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah. Pungutlah mahkota, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal di dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi, karena yang saya angkat atau kita renungkan adalah Zakaria 6 ayat 15, saya akan baca sekali lagi. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang mau kita renungkan adalah mendengarkan suara Tuhan. Tentunya dalam situasi-situasi atau zaman-zaman sekarang ini, mendengarkan itu menjadi banyak sekali, katakanlah, makna. Mendengar boleh berarti kita mendengar suara yang sungguh-sungguh terdengar di telinga. Tetapi ada juga yang terdengar lewat suara hati. Kalau kata orang kampung saya, suara hati parbagas yang paling dalam, hati nurani, naluri, banyak sekali. Tetapi tentunya bagaimana kita boleh mengartikan mendengar suara Tuhan, apalagi suara Tuhan Allahmu dengarkan baik-baik. Tentunya ada sesuatu yang hendak mau diberikan. Ada sesuatu yang hendak mau dinyatakan ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Pada zaman-zaman sekarang ini atau setelah era-era COVID, banyak sekali orang mendengar suara Tuhan kalau dia melalui pendengaran, misalnya mendengar telinga, maka banyak sekali sekarang sudah mendengar suara Tuhan lewat Zoom, lewat live streaming. Seperti kemarin saya menghadiri Malua, kalau di HKBP angkat CD,
maka saya bertemu dengan satu keluarga. Wah, tadi kenapa nggak gereja kok, Amang? Gereja apa? Gereja. Dia sulit untuk menjelaskan. Gereja apa? Gereja live streaming lah. Di rumah berarti saya bilang iya. Oh, lebih enak memang gereja live streaming, Amang. Karena di rumah bisa sambil ngopi, bisa sambil tiduran, bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil goreng telur, saya bilang. Ketawa dia. Maka zaman sekarang seperti apa sebenarnya memudahkan kita untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi tentunya berbeda mendengar suara Tuhan dengan kita duduk manis, duduk diam. Dengan mendengar suara Tuhan lewat media sosial seperti live streaming, Zoom, mungkin seperti ini. Ya, saya dulu pernah waktu saya baru-baru pelayanan atau katakanlah menyampaikan firman Tuhan lewat Zoom, saya merasa bangga sekali dengan berkata, Bapak Ibu yang tidak buka kamera, apakah monitor? Saya bilang, itu dulu. Kalau sekarang enggak, saya enggak tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngapain terserah. Kalau dulu saya tanya itu. Bapak Ibu apakah sambil monitor atau tinggalkan handphonenya, laptopnya di kamar atau di atas meja, kemudian Bapak Ibu lagi belanja. Saya bilang, itu dulu ya, dulu. Itu dulu banget itu, sekarang enggak berlaku lagi itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa kita sebenarnya kalau tadi seperti dalam Zakaria 6 ini ayat 6 sampai 15, 9 sampai 15, bagaimana di sini tentang pembangunan bait Allah, dan kalaupun tentang pembangunan bait Allah, tetapi yang saya ingin angkat sebenarnya bagaimana orang mendengar atau bagaimana seorang nabi itu mendengar suara Tuhan, kemudian dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan untuk dia lakukan. Jadi kalau dulu-dulu juga kita pernah berkata, wah itu pembangunan bait suci itu tidak perlu lagi sekarang karena sudah ada tanpa tembok segala macam seperti Zoom tadi, seperti live streaming. Memang gerejanya di situ, gereja A misalnya, gereja B, itu yang melakukan ibadah, tetapi dia di rumah mengikuti dengan live streaming. Nah, maka seperti apa kita tentunya mendengarkan suara Tuhan itu tentunya berbeda juga. Bagaimana ketika kita di rumah ibadah, di gereja mendengar suara Tuhan, tentu akan berbeda sekali kita boleh menerima firman Tuhan itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan di rumah misalnya sendiri, apalagi dengan bersaat teduh, membaca Alkitab sendiri. Kita mendengarkan suara Tuhan, padahal suara Tuhan hanya kita baca lewat Alkitab misalnya. Nah, kok membaca Alkitab mendengar suara Tuhan, itu kan tak terdengar suaranya pendeta, betul. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan seperti ini misalnya, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dari mana saya mendengar, saya nggak dengar apa-apa. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan dengan demikian khusyuk, dengan demikian hikmat, maka tentunya ada suara Tuhan yang kita dengar lewat roh yang berkata-kata kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang, bagaimana kita boleh mendengarkan suara Tuhan itu dengan baik? Seperti apa kita setiap hari mendengarkan Tuhan? Bagaimana kita dengan setia mendengarkan firman Tuhan? Apakah lewat, ya kalau saya sering katakan kepada istri saya, daripada menonton live TikTok yang orang lain bagaimana, bolehlah dengarkan firman Tuhan juga sekali-sali atau sering-seringlah dengar TikTok, tapi pembacaan atau pembahasan firman Tuhan saya katakan. Nah, jadi daripada kita lebih sering atau lebih banyak mendengar live atau dari medsos suara-suara yang mungkin membuat kita ragu, membuat kita dilema, maka bagaimana kalau media sosial ini yang sudah begitu luar biasa mendatangi kita, saya katakan mendatangi kita, walaupun awalnya kita yang mendatangi dia, kita beli ke toko, kemudian kita bawa pulang, kan begitu. Nah, bagaimana kita sudah didatangi oleh era digital sekarang yang luar biasa, apakah kita manfaatkan ini? Atau kita hanya mempergunakan yang ada di tangan kita ini hanya dengan belanja, ya Bapak Ibu ya. Sekarang ibu-ibu sudah dengan gampang, sudah tidak ada lagi bau asap di dapur. Ya. Ibu-ibu sekarang sudah banyak ya, tapi tidak semua. Sudah banyak sekarang ibu-ibu yang tidak lagi bau asap memasak, tidak lagi bau bawang. Nah, tetapi lewat jempolnya saja sudah tiba di rumah. Gitu?
Lewat jempol saja apapun yang dia minta sudah bisa datang ke rumah dalam tempo waktu paling lama setengah jam. Jadi Bapak Ibu, istri-istri sekarang sudah jarang bawa bawang, tidak lagi pakai daster untuk memasak. Kalau dulu istri saya bahkan sekarang pun masih sering. Istri saya sambil masak pakai daster, dasternya yang enggak brand lah. Mungkin ada yang sobek di ketiak, ada yang sobek di depan, itu wah luar biasa sekali. Kadang saya melihat istri saya dari belakang, waduh luar biasa ini, enak banget nanti masakan istri saya ini, saya pikir. Nah, jadi memang itulah zaman sekarang. Jadi saya misalnya sambil Zoom begini, istri lagi masak, maka tadi agak saya tutup sedikit pintu karena serak-serok penggorengan. Ya, nanti setelah Zoom ini mungkin saya akan makan dulu baru berangkat ke Periuk, ke tempatnya Pak Mike Lumampau. Akan begitu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dalam mendengarkan firman Tuhan itu, sejauh mana, sedalam apa kita boleh dengan sungguh-sungguh. Karena dengan itu kita akan mendapatkan makna yang luar biasa dari apa yang kita dengarkan. Kalau saya sering juga mendengarkan khotbah misalnya dari Zoom, tapi saya sambil berkebun, sambil membersihkan rumput di cabai. Kebetulan ada cabai saya tanam tiga batang di luar. Sambil itu saya dengarin. Sambil itu saya dengarin. Tapi bagaimana? Kadang yang agak lucu saya agak nyengir. Tetapi banyak juga yang tidak terdengar. Tidak terdeteksi. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita tentunya dalam situasi sekarang ini, apakah boleh kita mendengar suara Tuhan itu dengan sungguh-sungguh sekali? Ya, toh? Bagaimana kita sekarang boleh tentunya memanfaatkan, ya kalau dulu memang Alkitab itu menjadi salah satu yang luar biasa, yang paling penting di dalam mendengarkan suara Tuhan. Karena kalau kita dengar suara Tuhan, memang saya tidak percaya. Orang sering berkata, saya dengar suara Tuhan Bapak Ibu, kemudian saya begini. Padahal kalau dulu, waktu saya masih baru-baru tamat sekolah teologi, orang bilang, saya dengar suara Tuhan. Kalau dengar suara Tuhan itu kan, kalau nggak lewat guntur, petir, atau ada api dia datang kan nggak boleh. Dan tidak sembarang orang bisa dengar suara Tuhan. Itu dulu sekali. Ya. Kan sembarangan orang dengar suara Tuhan. Maka ketika dulu saya pernah pelayanan di gereja pedesaan, ada orang berkata, bukan lagi hamba Tuhan, jemaat, saya dengar suara Tuhan tadi Pak Pendeta, saya menangis, saya sedih sekali. Apa katanya? Pergilah katanya. Maka saya pergi kemana kau? Saya tinggalkan suami saya katanya. Wow. Apakah suara Tuhan seperti ini yang tentunya yang boleh kita dengar? Nah, kemudian saya dengar suara Tuhan Pak Pendeta. Kenapa? Apa yang kau dengar? Potong anakmu katanya. Makanya saya potong anak saya. Wah, ini suara Tuhan seperti apa yang seperti ini? Jadi kalau baru-baru ini saya dengar ada apologet, suara Tuhan itu siapa yang kau sembah, siapa yang kau turuti itu Tuhan. Tidak hanya Tuhan Allah yang sebenarnya Tuhan itu. Tidak hanya Bapa di sorga sebagai Tuhan yang kau buat. Tetapi siapa yang kau sembah, itulah yang kau buat Tuhanmu. Maka ada orang yang mempertuhankan hartanya. Ada orang yang mempertuhankan saudaranya. Karena dia merasa tidak sanggup hidup tanpa hartanya. Tidak sanggup hidup tanpa saudaranya. Maka itulah yang dia pertuhankan. Wah, berarti Tuhan itu tidak hanya Tuhan Yesus ternyata Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita? Yang kita berkata bahwa saya ini adalah Kristen. Saya ini adalah pengikut Kristus. Yang percaya Kristus mati dan bangkit dan naik nanti di hari ke-40. Kemudian dia akan turun sebagai Roh Kudus di hari ke-50. Apakah itu yang kita pertuhankan? Siapa yang kita pertuhankan? Dan suara siapa yang kita dengar? Apakah suara-suara bisikan-bisikan yang tidak jelas tadi, tetapi kita mengartikannya itu suara Tuhan? Nah, kan? Jadi memang ya saya katakan saya bukan orang-orang yang tidak
tidak percaya dengan ketika ada hamba Tuhan, ada orang-orang bersaksi di luar sana, ketika kesaksian di gereja, saya dengar suara Tuhan, maka saya seperti ini. Saya dengar suara Tuhan, saya tidak. Karena yang mendengar dia, maka dialah dengan Tuhannya yang tahu seperti apa dia dengar. Dan bagaimana dia boleh mengartikan suara yang dia dengar itu. Tetapi saya lebih sering mendengar suara Tuhan lewat Alkitab. Ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, demikian firman tertulis, demikian dituliskan oleh Alkitab kepadamu. Maka itu yang lebih sering saya dengar. Kalau suara Tuhan yang ke suara hati, Tuhan berkata, Tuhan saya mendengar suara Tuhan seperti ini, saya agak jarang. Ya. Nah, tapi terkadang ada juga di dalam hati, engkau harus begini, engkau harus begini. Nah, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita tentunya sekarang? Untuk apa kita dengar-dengaran akan firman Tuhan? Untuk diri kita sendiri kah? Untuk kepentingan kita kah? Nah, ini hal yang lain tentunya. Ketika kita mendengar suara orang, sering sekali kita tidak mengenakkan telinga. Kemudian ketika kita mendengar suara orang karena tidak enak di telinga, tidak menyenangkan kita, maka kita akan tutup telinga kita. Maka apakah suara Tuhan juga seperti itu kita buat? Ketika firman Tuhan, suara Tuhan yang kita tidak dengar, tidak mengenakkan hati, tidak mengenakkan telinga, maka kita tidak lakukan, tidak dengar, kita tutup telinga kita. Oh, firman Tuhan berkata, "Fikulah salib, sangkal diri. Kalau kau pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu." Maka kita tutup telinga. Apapun yang kau perbuat kepada manusia, maka lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Kalau saya melakukan sesuatu kepada manusia, saya yakin saya senang dan dia juga senang. Tapi kalau dia hanya senangkan dia dan saya tidak senang, maka saya tidak mau lakukan itu walaupun itu sama seperti kepada Tuhan. Apakah seperti itu kita Bapak Ibu? Apa? Tetapi ya firman Tuhan berkata, lakukan. Apapun itu firman Tuhan yang kau dengar, lakukan. Nah, untuk apa? Itu tadi. Apakah untuk menyenangkan Tuhan? Untuk menyenangkanku? Nah, maka saya sering sekali kalau Pak Pendeta Komingguan hadir, dia sering sekali kutip, saya senang dengan apa yang sering dinyanyikan oleh Pak Pendeta Manik, bahwa hidup ini menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, ya Pak Arios ya, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sepanjang apa, selama apa? Selama kita masih diberikan Tuhan untuk mampu berkata-kata, mampu melakukan, mampu bertindak, senangkan suara Tuhan. Baik saya senang atau tidak saya lakukan. Itu kalau menyenangkan Tuhan toh. Karena terbanyak sering sekali orang mendengar, enak didengar, lakukan. Enak didengar, terima dan puji dia. Ketika suara itu menyanjung kita, maka kita bangga sampai wajah merah karena senangnya, maka kita akan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi ketika suara itu tidak menyenangkan kita, muka juga merah, tetapi dalam hati ini mau meledak rasanya. Bila perlu ingin mencekik dia. Nah, bagaimana kita di sini Bapak Ibu? Ketika kita mendengar suara Tuhan, senang tidak senang, puji Tuhan. Baik atau tidak baik, puji Tuhan, Engkau baik. Engkau masih mau mengingatkan saya. Nah, akhir tahun lalu saya 3 kali kecelakaan Bapak Ibu. Untung tidak mati. Udah kecelakaan masih untung. Bahkan ada seorang ketua AMA di Depok berkata, saya heran ngelihat Pak Pendeta kok belakangan ini sering-sering kecelakaan katanya. Saya bilang, puji Tuhan sering-sering kecelakaan. Kalau sampai saya sekali saja mati, itu sudah innalillahi saya bilang. Jadi nggak ada orang yang sering-sering mati Bapak Ibu. Tapi kalau sering-sering kecelakaan, sering-sering sakit, ya kita masih bersyukurlah. Karena ketika kita kecelakaan, kita langsung sambut Tuhan Yesus. Kan begitu. Ketika kita sakit berseru, Tuhan Yesus.
Tapi kalau lagi happy, tangan di atas. Ya tahu kalau lagi happy kan? Tapi kalau lagi sakit, lagi susah, tangan dilipat. Nah, itu dia. Makanya pilih kita mana? Pilih tangan di atas sambil goyang ke kiri. Nah, goyang ke kanan. Begitu toh. Apakah kita lebih sering tangan di bawah atau tangan dilipat? Pilih mana? Kalau sakit, kalau susah, tangan dilipat. Tapi kalau senang, lupa lipat tangan, tetapi tangan di atas, jempol. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena saya adalah pelayan firman atau penyampai speaker dadakan, maka saya tidak akan buat sampai jam 7. Karena saya juga akan siap-siap. Ya, jadi puji Tuhan juga, kalau tadi bincang-bincang saya harus layani sampai jam 8 atau kadang sampai jam 9. Tapi karya hari ini speakernya tidak datang, puji Tuhan saya akan akhiri kurang dari jam 7. Ya, Buru Halawaya. Ada apa lihat Pak Perintah? Buru Halawanya ini atau apa? Ibu Gembala itu. Oke, baik. Untuk bagaimana kita dengarkan untuk apa? Apakah kita mau dengar hanya ketika senang? Kalau dari mana kita akan nyari suara yang menyenangkan kita, yang menyanjung kita, yang memuji kita, yang membanggakan kita. Tetapi ketika kita mendengar suara, senang atau tidak senang harus dengar. Menyenangkan Tuhan itu yang paling utama. Kalau aku tidak senang dengar suara Tuhan, ampuni aku. Kan begitu. Kalau ketika kita senang Tuhan senang, engkau akan berkati ketika engkau begini. Engkau akan kuberkati ketika engkau melakukan firman-Ku, ketika engkau tidak berbelok ke kiri atau ke kanan. Itu enak sebenarnya. Nanti engkau akan kuberkati, carilah dahulu kerajaan Allah dan ini, dan maka semua akan ditambahkan kepadamu. Enak sebenarnya, enak di ujungnya, tapi di awalnya berat juga. Karena kita harus melakukan sesuatu dulu, baru dapat bermacam sesuatu. Untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang belum sempurna ini apa yang saya sampaikan, bagaimana kita mendengar firman Tuhan, tetapi ada beberapa hal. Mari dengarkan firman Tuhan. Langsung boleh. Langsung bagaimana? Langsung dari Alkitab. Yang kedua, boleh dengar firman Tuhan dari media sosial, apakah kita live streaming atau di YouTube, media sosial, tetapi mari dengarkan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mendapatkan makna dan berkatnya. Tapi kalau mendengarkan suara orang, mari jangan dengarkan suara orang, apalagi hidup dari apa kata orang. Jangan pernah mau hidup dari apa kata orang, tapi mari kita hidup dari apa kata Tuhan. Amin. 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 Segala puji syukur hanya Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kami dengar bahwa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya ada maksud yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup. Terpuji nama Bapa. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami mengutamakan suara Tuhan dalam hidup kami. Memang kami perlu suara-suara saudara kami. Tapi lebih baik kami mendengarkan suara Tuhan. Lebih beruntung kami ketika mendengarkan suara Tuhan. Baik senang atau tidak senang hati kami. Enak atau tidak enak di telinga kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati kami seluruhnya. Anggota PMD, pengurus PMD. Baik yang ada di luar negeri. Terutama hamba-Mu Bapak Teddy yang ada di Amerika. Kau berkati juga. Sehingga lewat hamba-Mu ini juga boleh suara Tuhan berkumandang dimanapun hamba-Mu ini Engkau layakkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan lanjutkan secara kami dengan bincang-bincang. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah, Engkau selidiki, Engkau lawat setiap hati kami Bapa. Jemaat Tuhan. Kalau ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang juga boleh tumpangkan tangan-Mu yang penuh kasih itu, sehingga boleh memberikan kesembuhan, pemulihan kepada setiap umat-Mu. Terpuji nama Bapa di surga. Kalau ada yang susah, kami percaya Roh Kudus-Mu yang menghibur setiap kami. Kalau ada yang lemah, Engkau juga Bapa yang menguatkan kami. Kami puji muliakan nama-Mu dan kami mau senangkan Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares
cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope, our solid rock. The name of Jesus, our sure salvation.